Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safaulia dengan NPM 21170510422 dan Jihan Hayam Mufialdo dengan NPM 211705195. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai game Catch the Food dengan bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Langsung saja kita akan mendemonya. Nah, di sini apabila kita berhasil menangkap benda yang berwarna biru, maka skor kita akan bertambah. Dan apabila kita menangkap benda yang berwarna merah, maka kita akan permainannya akan berhenti atau game over. Nah, di sini untuk skor, tiap kali kita bermain, skornya akan di-reset dan high score akan menyimpan skor tertinggi yang pernah kita dapatkan. Di sini bisa bermain berulang-ulang dengan skor yang di reset tadi dan high score-nya yang bisa disesuaikan. Nah, untuk di programnya, di sini terdapat 3 screen seperti yang telah dijalankan tadi, yaitu yang pertama ini untuk welcome-nya, lalu untuk game-nya itu sendiri, lalu untuk screen yang game over. Untuk inisialisasi awal, screen-nya itu bernilai 0. Nah, di function draw ini, apabila screen-nya itu bernilai 0, maka akan dipanggil fungsi start game. Start game itu boleh ke fungsi start game. Nih, ini untuk menampilkan layar yang sekarang sedang kita lihat ini. Hanya untuk menampilkan ini. Nah, di sini ada juga kata-kata click to start. Yang mana apabila kita klik, nah di sini ada fungsi yang namanya mouse press. Nah, apabila kita klik mouse-nya ataupun touchpad-nya kita klik, maka screen yang tadinya 0 nilainya akan diinisialisasikan lagi dengan nilai 1. Nah, di fungsi draw itu apabila screen itu nilainya 1, maka dia akan memanggil fungsi yang namanya game. Nah, kita coba di runningannya kita klik. Nah, di sini akan tampil ke gamenya. Di gamenya itu boleh diturunin lagi codingannya. Nah, di sini kan tadi ada ditampilkan untuk skor dan high score yang didapatin. Terus di sini dipanggil function show yang ada di object hero. Object hero ini kita bikin dari kelas hero. Yang hero itu yang tadi warna pink, yang warna pink kotak itu yang hero. Lalu di sini ada perulangan. Nah, di sini itu di kelas hero-nya itu apabila si bendanya itu warna biru, maka color-nya itu diinisialisasikan 1. Apabila bendanya itu yang merah atau yang monsternya itu color-nya itu diinisialisin 2. Nih, jika color-nya itu 1, maka skor dari hero itu bakal bertambah. Increase score ini untuk menambahkan skor tiap dia menangkap si benda berwarna biru. Nah, di sini else, apabila yang dia tangkap itu adalah benda yang colornya 2 atau yang warna merah, sini dia bakal manggil screen 2. Maka dia akan inisialisasiin screen nilainya 2. Nah, untuk yang di bawahnya itu, nah ini perulangan untuk menambahkan monster, karena di sini kita pakai monsternya itu banyak tadi ya. Untuk monstersnya itu ada di kelas object maps. Di situ dia berbentuk array, jadi bisa kita push sebanyak yang kita mau. Di sini kita push dengan titik koordinat X dan Y-nya itu random. Lalu di sini ada percabangan untuk left arrow dan right arrow. Ini untuk gerakin si hero-nya. Kalau kita gerakin ke kanan, dia bakal manggil fungsi move right yang ada di kelas hero. Lalu apabila kita klik di keyboard yang panah kiri, maka dia bakal manggil function move left yang ada di kelas hero. Nah, tadi agak ke atas sedikit. Nah, apabila di sini dia monster color sama dengan 2 atau dia nangkap si benda merah, maka screen bakalan
nilainya bakalan jadi 2. Nah, di function draw itu, coba ke function draw. Di function draw itu, kalau screen-nya 2, dia bakal manggil fungsi endgame. Fungsi endgame itu nampilin game over nih, seperti yang tampil saat ini. Nah, di game over ini juga ada click to play again. Nah, kalau kita klik di function mouse press itu, kan game over ini screen-nya 2. Kalau kita klik, screen-nya bakal bernilai 0 lagi, dan dia manggil function start game, dan gamenya mulai lagi dari awal. Ini untuk alur dari permainan ini sendiri. Selanjutnya untuk kelas, akan dijelaskan oleh Safa Aulia. Jadi di sini ada kelas entity. Kelas entity ini memiliki konstruktor yaitu X, Y, dan wait dan height. Lalu di sini ada metodenya ini ada move right dan move left. Ini tuh untuk dipanggil sama si left arrow dan right arrow. Jadi kalau misalnya dia ke kanan, dia tuh bakal nambah 2. Lalu kalau ke kiri, dia bakal ngurang ke 2. Lalu di sini ada kelas hero. Kelas hero ini subclass dari kelas entity. Jadi kalau misalnya uh, parameter sama metodenya entity ini bakal nurunin ke kelas hero. Makanya di sini konstruktornya ini tuh ada X, Y, dan weight dan height. Lalu di sini juga ada parameter dari kelas hero yaitu life score dan height score. Di mana dimulainya itu dari 0. Lalu ada method show. Method show ini untuk menampilkan dari si bentuk hero ini. Jadi kan bentuk hero ini kan kotak ya. Kotak ini rectangle, lalu warnanya itu pink. Lalu di sini ada titik koordinat. Lalu ada metode increase score, ini tuh untuk menambah dari si skor. Jadi kalau misalnya hero-nya itu makan monster yang berwarna biru, dia tuh akan menambah skornya. Lalu di sini ada get score, ini tuh untuk mengembalikan nilai dari skor. Lalu ada reset score, ini tuh untuk kalau misalnya dia udah game over, dia itu bakal ngulang lagi skornya dari 0. Lalu di sini ada save score, ini tuh untuk menyimpan nilai dari si high score. Jadi kalau misalnya kita game over tuh, si high score itu bakal tetap disimpan dalam game itu. Lalu di sini ada kelas monster. Kelas monster ini subclass dari si kelas entity. Jadi dia tuh sama aja kayak tadi hero. Dia tuh bakal nurunin kelas, nurunin konstruktor sama metodenya. Makanya di sini konstruktornya itu X, Y, weight, height, dan height. Lalu untuk parameter dari kelas monster itu ada life, color, effect, dan type. Type di sini tuh bersifatnya tuh random. Lalu di sini ada show. Show-nya itu untuk menampilkan monsternya. Monsternya itu di sini untuk yang jika type-nya itu lebih dari 1, maka dia tuh akan menampilkan yang benda berwarna biru. Lalu jika dia 2, maka dia tuh akan menampilkan benda yang berwarna merah. Yaitu kalau misalnya benda berwarna biru itu tuh akan menambah si skor. Kalau misalkan berwarna merah itu tuh tandanya game itu akan berakhir atau game over. Lalu di sini ada class map. Class map ini ada konstruktornya itu weight sama height. Lalu di sini ada this monster bersifatnya itu array. Array-nya itu kita buat inisialisasinya kosong. Lalu di sini ada metode si init dari class map yang itu berfungsi untuk menampilkan map atau kita tuh membuat kanva dari si
ininya. Lalu di sini ada class level dengan parameternya itu current level, class level, dan max level. Nah, ada satu lagi yang di atas itu ada function set, belum dibacain dikit. Oke, untuk function setup ini dia untuk bikin objek dari hero sama map. Hero ini objek dari kelas hero yang mana dia juga inisialisasi nilai dari konstruktor yang ada di hero itu. Terus maps-nya ini juga dia inisialisasiin lebar sama panjang dari kanvas untuk game kita ini. Nah, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.